Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video masih seputaran Opel dan Chevrolet. Kali ini saya ingin membagikan tentang mobil Opel Blazer DOAC tahun 2000 LT milik salah satu rekan saya, Om Denny namanya. Tidak ada yang istimewa dari mobil ini, sama standar kayak mobil-mobil yang lainnya. Cuma untuk sektor mesin mobilnya dilengkapi lebih tepatnya in proses untuk pemasangan supercharger atau hampir sama dengan turbocharger. Dua komponen ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengkompresikan udara ke ruang bakar. Cuma bedanya kalau turbocharger dia memanfaatkan gas buang dari sisa pembakaran untuk memutar turbin yang menghasilkan udara yang masuk ke ruang bakar. Tapi untuk yang supercharger ini putaran turbin diputar oleh crankshaft atau mesin dengan memanfaatkan V-bel. Jadi ada pulinya untuk supercharger ini, ada pulinya untuk memutar turbin untuk menggerakkan angin dengan tekanan tinggi yang masuk ke ruang bakar. Untuk fungsi sama, tetapi bedanya hanya sistem inputnya, sistem udara yang dihasilkan, udara yang diproses, bedanya itu. Dan ada magnet clutch-nya, jadi berapa bukaannya ntar bisa disesuaikan. Pengen buka terus konstan dari RPM bawah sampai RPM atas, atau cuma di RPM atasnya, bisa disesuaikan dengan penambahan relay dan switch. Oke, ini kita lagi perjalanan menuju tempatnya Om Denny untuk melihat unitnya seperti apakah. Opel Blazer tahun 2000, mesin modif supercharger SC12. Dan jangan lupa like serta komen serta subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan, video-video yang saya bagikan selama ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung aja kita gas ke tempatnya Om Denny. Oke, akhirnya kita nyampe juga di tempatnya Om Denny. Ini dia Opel Blazer tahun 2000 DOAC LT. Sekilas memang tidak ada yang istimewa dari mobil ini, masih standar. Cuma ada sedikit modif di pelek pakai Pajero Sport ring 17. Untuk yang lainnya masih standar ori. Kondisinya mulus karena ini habis dicat untuk bodinya dan pelek.
Sebelum kita buka kap mesin, memang tidak ada yang spesial dari mobil Opel Blazer DOAC tahun 2000 ini. Yang berbeda hanya pelek dan ban, kemudian stop lamp belakang pakai punyanya Chevrolet Samba. Langsung saja kita lihat seperti apa kondisi mesinnya. Karena supercharger SC12 menurut info dari Om Denny sudah terpasang dan sudah test drive. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini dia mesin Blazer DOAC modif supercharger SC12 miliknya Toyota 4AG. Perubahan yang kelihatan, dia nggak pakai saluran filter udara, dilepas untuk memasukkan saluran udara dari superchargernya. Jadi dilepas karena nggak bisa dijadiin satu. Supercharger ini dipasang di atas kompresor AC. Kompresor memakai Sanden 507 dengan puli alur 9 PK. Karena rencana dipakai untuk 2 fan belt, satu untuk memutar kompresor AC, satu untuk memutar dari puli supercharger ini. Filter udara memakai yang racing universal, karena filter udara aslinya nggak bisa dipakai. Untuk dryer AC ini udah dimodif, jadi yang orinya kita buang agar tempat dari supercharger ini nggak mentok ke dryer yang orinya. Dryer kita pindah ke bawah dan kita ganti yang lebih kecil. Posisi dryernya di bawah radiator. Hampir sama puli kompresor dengan puli superchargernya. Ada magnet clutchnya juga. Jadi prinsip kerjanya hampir sama dengan kompresor AC. Jadi begitu magnet clutch fungsi, otomatis valve dari supercharger ini akan buka, otomatis udara akan masuk ke ruang bakar melalui throttle body. Bedanya dengan turbo adalah dia ngikut putaran mesin. Kalau supercharger ngikutin putaran mesin, kemudian dibuka dengan magnet clutchnya untuk membuka, kemudian udara baru masuk. Tapi kalau turbo, dia memproses udara dari sisa gas buang, sisa pembakaran, kemudian disalurkan lagi lewat intercooler, disalurkan lagi ke ruang hisap atau ke throttle bodinya. Tetapi kedua komponen ini memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan tekanan kompresi udara ke ruang bakar. Cuma berbeda dari udara yang diproses berbeda. Cuma untuk hasilnya sama, untuk mengkompresikan udara yang masuk ke ruang bakar untuk menambah tenaga atau performa. Ini adalah relay magnet clutch dari superchargernya diberikan arus dari relay ini biar bisa disesuaikan
mau di RPM bawah atau RPM atas, menurut selera. Kalau yang di video ini dia ngikut di RPM atas. Makanya dipasangin switch otomatis, dia di RPM atas dia menempel, kemudian supercharger bekerja. Jadi di mobil Blazer ini supercharger baru bekerja di RPM atas, RPM bawahnya masih standar, belum bekerja. Throttle body posisinya harus diputar kira-kira 180 derajat untuk memudahkan kita pemasangan switchnya. Kita lihat kalau di RPM rendah atau di tengah, walaupun berputar puli superchargernya, cuma belum terdengar suara dari supercharger yang bekerja karena ini dipasang di RPM tinggi bekerjanya dari supercharger ini. Ini switchnya kita tempel di throttle bodinya. Ini memberikan sinyal input ke relay tadi. Begitu gas ditekan dalam, otomatis switch menempel dengan massa, memberikan input ke relay. Relay memberikan arus ke magnet clamp sehingga supercharger bekerja. Ini bisa disesuaikan mau di RPM tengah-tengah di antara 3000-an atau di RPM tinggi di sekitaran 4000-an ke atas, atau dari RPM rendah konstan main terus juga bisa, tergantung selera seperti yang ini. Sebelum dipasang supercharger ini, Om Denny melakukan peremajaan pada mesinnya. Mesin Opel Blazer DWC-nya dilakukan overhaul untuk peremajaan, mengganti part-part yang mulai aus dan rusak, menggantinya dengan baru agar kondisi mesinnya menjadi fit, bisa sesuai dengan superchargernya. Karena dikhawatirkan kalau mesin nggak fit dipasang supercharger takutnya over limit jadi mesin jebol. Kemudian rencana selanjutnya, karena ini belum sempurna, rencana selanjutnya akan melakukan penyempurnaan dengan pemasangan switch pressure. Switch pressure untuk tekanan udara yang masuk ke ruang bakar dari supercharger itu berapa bar. Nah, itu rencana akan dipasang switch pressure. Kemudian bisa dilihat dari indikator yang dipasang di dashboard sebelah kiri, indikator untuk pressure tekanannya udara yang masuk berapa bar. Rencana akan disempurnakan seperti itu. Jadi untuk mendetek tekanan udara dari superchargernya berapa bar. Oke, itu tadi sedikit info tentang Blazer DWC modif supercharger SC12 miliknya Toyota Pataki. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.